Insiden penembakan terjadi di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis dini hari kemarin. Kejadian tersebut melibatkan satu anggota TNI Angkatan Darat sebagai korban dan juga oknum polisi sebagai pelakunya. Jadi kronologinya seperti ini, ujar Yusri. Diketahui CS datang ke kafe sekitar pukul 2 pagi. Lantas, seperti biasa dia melakukan kegiatan minum-minuman, kata Yusri. Kemudian pelaku ingin meninggalkan kafe setelah 2 jam berada di lokasi. Namun, pelaku enggan membayar tagihan minuman yang sebesar Rp3.335.000. Hal itu pun memicu keributan. Sekitar pukul 4 karena kafe mau tutup saat CS ingin membayar, terjadilah cekcok dengan pegawai, ucap Yusri. Tiba-tiba, pelaku mengeluarkan senjata api dan menembakkannya kepada korban secara bergantian. 3 korban dinyatakan meninggal dunia, yakni anggota TNI aktif sekaligus pihak keamanan kafe berinisial S dan 2 pegawai kafe masing-masing berinisial FSS dan M. Sedangkan 1 orang berinisial H menjalani perawatan di rumah sakit. Yusri mengatakan pelaku dalam keadaan mabuk saat menembak 4 orang di kafe tersebut. Saat ini, CS sudah diamankan secara cepat ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat, dan tersangka langsung menjalani pemeriksaan maraton oleh tim penyidik. Pagi ini saya akan merilis kasus tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 1 orang korban luka. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI Angkatan Darat. Sebagai Kapolda, kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkostrat sebagai atasan daripada korban. Terhadap para korban, tim Polda Metro Jaya kami perintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membantu meringankan beban dalam proses pemakaman. Saya minta ini dilakukan secara maksimal agar proses pemakaman pada korban bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kepada pelaku, pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton, olah TKP, sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka
saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan penjelasan awal saya ini bisa memberikan gambaran. Untuk selanjutnya secara detail kasus ini akan dijelaskan oleh Dirkrim yang melaksanakan olah TKP dan perwakilan dari dan Komandan Garnisun Ibu Kota Pangdam Jaya hadir, Kapemdam Jaya Letnan Kolonel Infantri Herwin, dan nanti akan didampingi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kejadian memang tadi pagi pukul 04.00 di daerah Cengkareng Barat. Ya. Ada 3 korban, ada 4 korban, 3 meninggal dunia di tempat. Yang pertama adalah korbannya inisialnya S yang merupakan anggota TNI. Kemudian yang kedua saudara FSS, ini meninggal dunia juga, pegawai daripada kafe tersebut. Kemudian ada saudara M, ini juga sama pegawainya, dan satu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, inisialnya adalah H. Ini sementara jenazah masih di Rumah Sakit Keramat Jati. Ya, rencananya selesai penanganan di rumah sakit baru akan diambil oleh keluarga korban. Kronologisnya sekitar pukul 2 tersangka CS itu memang datang ke sana, ke TKP yang merupakan kafe, kemudian melakukan kegiatan, ada minum-minum di sana. Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup. Pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Itu kronologisnya. Ini masih kita dalami semuanya, ya. Jadi kita mengharapkan teman-teman media semua bisa sabar.